Halo teman-teman, kembali lagi di aku Asli Khairat. Nah, kali ini aku akan membahas satu konsep yang disebut dengan kegagalan. Bisa jadi kegagalan ini sudah dikatakan sebagai bestie kita ya teman-teman. Nah, pernah nggak sih ketika kita sudah berusaha keras, sudah berharap, sudah mengusahakan segalanya, tapi hasilnya tetap aja sama. Ketika kita sudah babak belur untuk berusaha, tapi kita tetap berada di titik yang sama. Sama halnya juga teman-teman, ketika kita sudah merencanakan semuanya dengan baik, dengan matang, tapi hasilnya tetap aja gagal. Nah, pasti kebanyakan dari kita akan langsung bertanya kayak gini, kenapa sih aku gagal? Padahal pertanyaan yang mungkin seharusnya keluar dari mulut kita adalah, apa sih yang diajarkan oleh kegagalan ini? Sama halnya juga teman-teman, ketika kita masih kecil, kita belajar naik sepeda. Mungkin gak sih kita pertama kali belajar naik sepeda, kita langsung bisa naik sepeda? Pasti kita bakalan jatuh dulu nih teman-teman. Sama halnya juga seperti GPS. Ketika kita pakai GPS, ketika kita salah jalan, salah arah, pasti GPS bilang, menurut jalan Anda salah, silahkan putar balik. GPS hanya bilang silahkan putar balik, bukan untuk berdiam diri, bukan untuk berhenti di sana. Nah, jadi kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya teman-teman. Kegagalan itu merupakan pelajaran dari diri kita sendiri untuk kita bisa lebih baik ke depannya. Kita bisa mengubah arah kita, mengambil langkah selanjutnya. Nah, karena itu teman-teman, dalam hasil, kalau secara definisi, kegagalan itu merupakan suatu keadaan yang tidak sesuai harapan. Tetapi dalam psikologi modern, kegagalan merupakan sebuah feedback, bukan akhir. Nah, karena itu teman-teman, kegagalan itu tidak bisa dikatakan akhir dari segalanya. Tapi kegagalan itu merupakan sebuah bagian dari proses kita untuk menuju kesuksesan kita. Berdasarkan data HBS 2009, dikatakan bahwa entrepreneur yang pernah gagal itu memiliki peluang 23% lebih dari 22% entrepreneur pemula yang langsung sukses. Jadi mereka masih memiliki tingkat kesuksesan yang lebih tinggi daripada orang yang tidak pernah gagal sedikit pun teman-teman. Sebagaimana yang kita tahu, seorang Thomas Edison, penemu lampu pertama kali, sebelum dia menemukan lampu, dia pernah gagal selama 1000 kali teman-teman. Dan ketika ditanya, apakah kamu pernah gagal 1000 kali? Namun dia hanya menjawab, aku bukan gagal, tapi aku hanya menemukan 1000 cara yang kurang tepat. Begitu juga kisah seorang ulama yang pernah kita dengar, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani, yang mana beliau merupakan seorang ahli hadis, pensyarah dari kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari. Dulunya, semasa beliau menjadi seorang santri, beliau merupakan seorang santri yang sangat susah sekali untuk bisa paham. Bahkan saking tidak bisa pahamnya, sudah bertahun-tahun belajar, tapi dia masih tidak bisa memahami apa yang dia pelajari. Karena itu, akhirnya dia pun meminta izin kepada gurunya untuk dia pulang dan tidak belajar lagi. Nah, karena mendengar alasannya kayak gitu, akhirnya gurunya pun mengizinkannya. Dan karena itulah, ketika di perjalanan, dan tiba-tiba di sebuah perjalanan, ketika di perjalanan pulangnya, dia turunlah hujan teman-teman nih. Nah, ketika turun hujan, akhirnya dia pun berteduh di sebuah gua. Nah, di dalam gua dia melihat ada bunyi rintikan air. Nah, di sana dia melihat ada tetesan-tetesan air yang mengenai batu. Nah, di batu tersebut teman-teman, batu yang terkena tetesan air tersebut berlubang. Hanya karena sebuah tetesan air, sekecil tetesan air, batu bisa berlubang. Nah, dari sana dia berpikir, batu yang keras saja bisa berlubang hanya karena air, tetesan air. Nah, bagaimana dengan otakku, bagaimana dengan pikiranku yang tidak sekeras batu? Nah, dari sanalah akhirnya Ibnu Hajar tidak jadi untuk pulang kembali. Akhirnya beliau balik lagi ke gurunya dan dia kembali belajar. Dari sana dia paham bahwasanya yang dia butuhkan adalah bukan cepat paham, tapi lamanya belajar.
dengan dia lama belajar, dia bisa paham, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa melihat, teman-teman, kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan itu mengajarkan kita arti kesabaran. Dari cerita Ibnu Hajar Asqalani, dari cerita Thomas Edison, kita melihat bahwa mereka memiliki masa yang sangat lama untuk belajar mereka, untuk mereka bisa menemukan sebuah penemuan, untuk mereka menemukan kesuksesan. Mereka belajar dengan proses yang sangat lama. Soalnya kegagalan itu merupakan bentuk evaluasi diri kita dan mengajarkan kita arti rendah hati. Dari kegagalan kita bisa memilih jalan yang lain. Kita bisa mempelajari bahwa di awal kita sudah mencoba jalan ini, berarti kita gagal, berarti bukan inilah caranya. Kita bisa menemukan cara yang lebih tepat lagi dari adanya kegagalan. Nah, dari itu, teman-teman, mulai sekarang mari kita ubah lagi pikiran kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah bagian dari kita untuk bisa menuju kesuksesan kita. Karena itu, kita tidak bisa semena-mena dengan memusuhi kegagalan. Sekian dari aku. See you next time.